kita ini ingin mengembangkan cara pengelolaan organisasi laksana pemerintahan. Maka saya bilang kemarin Nusantara itu NU santri, pemerintah rakyat. Artinya bahwa hubungan antara NU dengan santri sebagai jamaahnya itu seperti hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Tugas pemerintah itu menyediakan layanan apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Orang yang ikut di dalam pusaran kegiatan NU ini harus sungguh-sungguh menerima maslahat yang nyata dari NU. Ada pelanggan rumah sakit NU, ada peserta lembaga pendidikan NU, ada gitu-gitu, tapi manfaatnya jelas. Dia punya mendapat insentif, benefit yang jelas dari keikutsertaan, dari partisipasi ke-NU-an itu. Ini yang ingin kita bangun ke depan. Karena kalau online, semua orang bisa bikin kartan. Jangan-jangan nanti ada PKI, daftar online dapat kartan. Ada SPI atau siapa saja orang ini, karena sistem pengecekannya nggak jelas. PBNU menggalang kerjasama dengan pihak lain, pemerintah atau swasta atau siapa di tingkat PBNU. Tapi agenda pekerjaan ini nanti dilaksanakan di cabang. Nah PBNU misalnya sekarang PBNU kerjasama dengan Menko Perekonomian soal sawit ini Pak Media, soal sawit. Tapi pekerjaannya di cabang. Nah PBNU harus bertanggungjawabkan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian tentang pelaksanaan pekerjaan ini. Nah karena yang ngerjakan cabang, PBNU harus terus monitor cabang, monitor, evaluasi, advokasi terus. Nah karena PBNU monitor terus, ada komunikasi antara PBNU dengan cabang secara terus menerus. Di dalam komunikasi itu nanti pasti muncul macam-macam masalah yang harus diselesaikan, dan ini nanti secara keseluruhan akan semakin memperkuat konsolidasi kita di dalam satu kesatuan organisasi. Ini saya kira awalnya. Jadi nanti sudah ini, insya Allah kita akan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara lumintu, secara kontinu. Dan itu berarti cabang secara kelembagaan, wilayah secara kelembagaan dengan PBNU secara kelembagaan. Jadi tidak usah maksa-maksa ketua umum datang. Pokoknya dengan PBNU sebagai lembaga. Jadi nanti yang datang adalah pengurus yang memang tugasnya itu relevan dengan urusannya gitu loh. Tidak usah maksa ketua umum. Nah pekerjaannya ketua umum itu yang mengelola semua ini sebagai satu tatanan pemerintahan dalam tanda kutip. Jadi mohon jangan undang ketua umum untuk mau itu karena itu di luar kontrak. Saya kan sudah bilang sejak awal, saya ini ngelamar pekerjaan, udah dapat kontraknya ini gitu ya. Mau untuk hasanah itu di luar kontrak. Jadi kalau saya mau untuk hasanah itu melanggar kontrak. Tidak usah lah ya. Rebutan khitanan mau untuk hasanah ketua umum apa itu tidak usah. Malah banyak balik lain yang lebih enak didengar pidatonya daripada ketua umum kok ya. Yang lain aja. Ketua umum ini pengarahan. Ya pokoknya gitulah ya. Supaya kita ini lebih jelas itu pembagian tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Hadratil afadil para kiai, para pimpinan NU, muqaddimah panjenenganipun Wakil Rais Am Kiai Haji Anwar Iskandar, para kiai sanesipun kang rawuh, para pimpinan cabang, Kiai Makmun,
lan konco-konco saking cabang sanes menawi wonten ingkang rawuh. Saya lihat ada Pak Dain dari Blitar tadi. Ketua Tanzania Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Pak Amin Said Husni. Beliau ini memang low profile, sampai-sampai ada yang belum kenal dengan beliau di sini. Padahal beliau ini anggota DPR RI 2 periode dari PKB, disusul Bupati Bondowoso 2 periode. Beliau ini memang yang paling saya andalkan untuk mengelola berbagai macam operasionalisasi gagasan di dalam PBNU ini. Karena low profile ya, ini saya kira ada keuntungannya juga buat Pak Amin, sehingga karena low profile itu banyak orang yang kurang kenal, jadi double juga nggak jadi perhatian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja beberapa hal yang saya laporkan. Pertama, bahwa sampai hari ini berarti kira-kira 2 bulan sesudah muktamar, PBNU telah berhasil mendapatkan agenda-agenda kerja yang sangat signifikan, sehingga insya Allah dalam eksekusinya nanti akan sudah membuat kita semua mulai dari PBNU sampai PCNU sibuk selama 5 tahun mendatang ini. Karena misalnya kita sudah dapat agenda kerjasama untuk pengerjaan sawit rakyat yang nanti akan melibatkan kira-kira sekitar 200 cabang seluruh Indonesia. Memang Jawa Timur tidak kebagian, mohon maaf. Ini untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang itu sangat signifikan karena setiap cabang rata-rata akan mendapatkan fasilitas untuk 500 hektar. Itu berarti total sekitar 100.000 hektar dari 180.000 hektar target pemerintah setiap tahunnya. Dari tiap tahun nanti. Nah, kemudian kita juga sudah mendapatkan agenda untuk pengembangan kampung-kampung nelayan di 90 titik di seluruh Indonesia. Kita punya agenda untuk pemanfaatan hutan-hutan sosial di seluruh Indonesia yang itu juga luas sekali. Jadi saya lupa itu berapa hektar, itu hutan sosial seluruh Indonesia berapa targetnya Pak Amin? Pak Amin Said, untuk hutan sosial berapa ya? Targetnya sampai berapa hektar? 2.000 sampai angkanya. Karena luas sekali untuk hutan sosial. Untuk Jawa Timur saja itu ada kira-kira 5.000 hektar hutan sosial dengan pemanfaatan yang berbagai macam. Tentu tidak bisa semuanya untuk NU itu, karena harus dibagi-bagi dengan yang lain. Yang jelas ini memang besar sekali. Kemudian ada juga agenda-agenda yang akan lebih merata. Misalnya kita dapat agenda untuk mencetak ya, bukan hanya melatih, tapi mencetak 10.000 wira santri. Artinya mencetak itu ya sampai jadi pengusaha beneran, sampai punya usaha beneran, bukan cuma pelatihan kayak PKD, PKL Ansor gitu. Tapi sampai jadi wira swasta beneran. Itu targetnya 10.000 dan bisa lebih, karena kita ditantang lebih sebetulnya, cuma karena seperti saya bilang di Bangkalan kemarin ya, karena belum pernah, kita ambil 10.000 dulu lah gitu. Nanti kalau mau tanduk ya tanduk gitu. Dan lain sebagainya Pak. Ini jadi cukup banyak yang sudah ada, dan yang masih ngantri ya juga ada beberapa yang masih ngantri. Itu misalnya adalah program agenda yang kita agendakan bersama Kemenak misalnya, ya nanti eksekusinya itu sampai ke MBC gitu, untuk setiap kecamatan. Nah, walhasil insya Allah ini tidak semuanya
belum semuanya bisa kita umumkan secara resmi karena masih banyak yang dalam proses. Belum nanti yang dengan BUMN, yang dengan pihak-pihak swasta yang banyak sekali yang belum kita urus. Yang sudah ada sampai hari ini saja ini sudah akan membuat kita sibuk dalam 5 tahun yang akan datang. Memang yang kita dapat sekarang ini hampir semuanya ini terkait dengan peluang untuk mendapatkan revenue, artinya mendapatkan sumber penghasilan untuk organisasi. Yang kemudian nanti penghasilan dari ini semua akan kita gunakan untuk membiayai program-program kita yang memang membutuhkan pengeluaran. Kayak dakwah itu nggak ada untungnya, kita ngeluarkan biaya. Lalu pendidikan itu juga kita keluar biaya. Nah, itu penghasilan ini kita gunakan untuk itu. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, karena kita ini bukan organisasi bisnis, maka penerima keuntungan paling besar nanti harus warga. Individu warga dan bukan lembaga organisasi. Nah, jadi misalnya gini ya, kita sudah buat skemanya karena ini nanti akan menyangkut bisnis-bisnis yang cukup besar. Alhamdulillah kita sudah buat skema untuk pengelolaan bisnisnya. Bapak tentu sudah mendengar tentang kerjasama dengan pemerintah dalam bentuk pembentukan badan-badan usaha milik NU atau BUMNU yang ditargetkan 250 BUMNU itu. Nah, tapi kita mau buat skemanya sedemikian rupa sehingga pertama individu-individu warga yang paling akan dapat keuntungan paling besar. Yang kedua, bisnis yang dijalankan itu terjamin profesionalitasnya. Nah, yang kita bikin sekarang skemanya adalah bahwa di PBNU ini insya Allah ini sudah jadi. Tanggal 5 kemarin ini, tanggal berapa? Tanggal 6 kan? Jadi hari kemarin itu sudah jadi yang menghandle kebetulan menantunya Ki Anwar, terus AIS. Kita sudah punya koperasi di PBNU ini. Nah, koperasi ini anggotanya adalah semua personil pengurus NU. Nanti semua personil lembaga dan banom-banom semua akan masuk sebagai anggota koperasi dan akan terus menjadi anggota koperasi tanpa tergantung masa jabatan. Jadi walaupun nanti sudah tidak menjabat, masih tetap anggota koperasi. Nah, nanti koperasi ini akan membentuk perusahaan PT join dengan PBNU sebagai lembaga, tapi saham mayoritas ada di koperasi. Jadi nanti 51-49, yang 51 koperasi, yang 49 PBNU. Supaya apa? Supaya PBNU tidak bisa ngerusui bisnis. Sehingga bisnis ini tidak akan terganggu oleh dinamika-dinamika internal di dalam PBNU. Gitu. Misalnya kalau tiba-tiba saya tidak waras, itu bisnisnya nggak terganggu. Atau kalau ganti pengurus nanti beda pikirannya, bisnisnya tetap tidak terganggu. Karena kontrol sebagian besar ada di koperasi, yang anggotanya semua personil dengan motivasi yang murni ekonomi. Jadi anggota karena memang berkepentingan untuk dapat keuntungan, ikut mendapat bagian keuntungan. Nah, tapi bagaimana dengan kebutuhan pembiayaan organisasi? Kita nanti akan buat, jadi keuntungannya itu nanti akan dibagi antara koperasi dengan PBNU 51-49%. Tapi kita bikin benchmark batas gitu. Jadi kita bikin batas. Nanti kan kita tetapkan bahwa keuntungan boleh dibagi kalau sudah mencapai lebih dari 300 miliar setahun, dan kelebihannya inilah yang dibagi. Yang 300 miliar ini semuanya harus masuk ke kas PBNU yang tasarufnya diserahkan kepada PBNU.
Bapak-bapak bisa bayangkan kalau kita berani masang batas 300 miliar, ya, berarti seluruhnya kira-kira dapat berapa, itu bisa dipakai ngalamun lah gitu. Karena kita bilang 300 miliar masuk ke PBNU, tasarruf terserah PBNU, kelebihan dari 300 miliar itu baru bisa dibagi antara koperasi dan PBNU, sehingga dapatnya double nanti. Nah, keuntungan bisnis inilah nanti kita gunakan untuk membiayai macam-macam program yang memang hanya butuh pengeluaran tanpa bisa mendatangkan hasil. Dan memang di situ inti dari khidmah kita. Ya, jadi perlu diingat sekali lagi, NU bukan organisasi bisnis. NU ini organisasi sosial keagamaan. Istimaiyah, diniyah, istimaiyah. Ya, program kita sebenarnya ya program istimaiyah, diniyah. Nah, kita lakukan bisnis ini untuk dapat sumber pembiayaan bagi program-program itu. Nah, nanti perusahaan ini yang dibuat join antara koperasi dengan PBNU akan menjadi holding company yang kemudian bekerja sama dengan PW-PW dan PC-PC untuk membuat BUMNU daerah. Nah, caranya koperasi nanti akan membuat cabang-cabang koperasi di daerah. Jadi supaya cepat, nanti koperasi di PBNU ini yang akan buka cabang di PW dan PC. Anggotanya di cabang-cabang itu adalah para personil pengurus PW dengan banum-banum di tingkat PW, pengurus PC dengan banum-banum di tingkat PC. Nanti koperasi cabang koperasi di PW dan PC ini bekerja sama dengan BUMNU pusat untuk membuat BUMNU daerah dan mengelola berbagai macam bisnis yang nantinya kita distribusikan ke daerah-daerah. Ini semua untuk menjaga pertama bahwa keuntungan ini betul-betul keuntungan yang menjadi hak organisasi betul-betul masuk ke organisasi. Tapi pribadi-pribadi juga tetap ya, pribadi-pribadi pengurus ini tetap punya hak untuk ikut mendapatkan keuntungan. Ya, tapi tidak boleh dimonopoli, semuanya harus punya hak yang sama. Semua harus punya yang sama sebagai anggota-anggota koperasi. Dan keanggotaan koperasi tidak tergantung masa jabatan, seumur hidup pokoknya. Tetap punya hak untuk menjadi anggota koperasi. Nanti itu ada aturan-aturan dalam keanggotaan itu, detailnya nanti. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya laporkan adalah bahwa PBNU ini sekarang sedang menggodok sistem-sistem yang bisa menjadi wadah pengelolaan macam-macam program. Misalnya, kita mau bikin sistem untuk pengelolaan perguruan tinggi secara terpadu seluruh Indonesia, sehingga pengelolaannya nanti ini terkoordinasi oleh PBNU. Nanti ada sistemnya. Gitu. Nah, selama ini yang resmi perguruan tinggi didirikan atas nama NU itu ada 43 perguruan tinggi. Ya. Tapi dari 43 ini yang betul-betul sudah jalan secara normal, kurang lebih normal sebagai perguruan tinggi, dari 43 itu cuma 8. Selebihnya 35 itu ya layam mutu walayahya, alias orang mutu kakean biaya gitu. Nah, tapi kita buat sistem sedemikian rupa supaya nanti yang lain juga bisa terangkat standarnya, tapi di dalam koordinasi pengelolaan secara nasional. Begitu juga dengan madrasah-madrasah. Kita ini punya kira-kira sekitar 21.000 madrasah dan sekolah di lingkungan NU. Banyak yang pakai ma'arif, banyak yang pakai yayasan dan lain sebagainya, tapi di lingkungan NU. Tapi semuanya sudah diurus masing-masing, nggak jelas, ada karu-karuan, kita sampai bingung caranya. Nah, nanti kan kita buat sistem dan kemudian kita rekrut, walaupun tidak sampai 21.000, kita rekrut sebagian dari itu untuk masuk sistem.
Misalnya kita rekrut antara 3.000 sampai 5.000 madrasah targetnya untuk masuk sistem, dan kalau dia masuk sistem dia akan dapat keuntungan. Kita akan kasih insentif. Gitu. Nah kalau ada yang belum masuk kepengen dapat insentif, ya silahkan masuk sistem dulu dengan syarat dan ketentuan berlaku, kira-kira gitu. Nah, nanti ini kita harapkan bisa memasukkan semakin banyak madrasah dan sekolah di lingkungan NU ini ke dalam sistem pendidikan nasional NU, sistem pendidikan nasional NU. Nah, demikian juga nanti dalam soal kegiatan-kegiatan dakwah, kesehatan, rumah sakit dan sebagainya. Ini nanti kita buat sistemnya yang akan terkoordinir secara nasional. Dalam bahasa yang kemarin saya gunakan, kita ini ingin mengembangkan cara pengelolaan organisasi laksana pemerintahan. Maka saya bilang kemarin Nusantara itu NU santri, pemerintah rakyat. Artinya bahwa hubungan antara NU dengan santri sebagai jamaahnya itu seperti hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Tugas pemerintah itu menyediakan layanan apa yang dibutuhkan oleh rakyat, memobilisasi, menggalang sumber daya supaya bisa dibagi kembali untuk kemaslahatan rakyat. Kemudian membuat aturan-aturan supaya layanan yang disediakan oleh pemerintah ini bisa didapatkan oleh rakyat secara adil dan terbuka, transparan, supaya tidak ada yang selintutan di dalam mendapatkan layanan itu. Itu akan dilakukan oleh Jam'iyah, oleh NU sebagai organisasi. Beda kita dengan pemerintah adalah bahwa karena kita tidak punya polisi sehingga nggak bisa muksowo, kita tidak punya hak paksa. Kalau pemerintah ini punya hak paksa, kita tidak. Nah, satu-satunya cara supaya orang bisa ikut sistem dan regulasi kita, ya kita harus memberikan benefit, maslahat untuk mereka supaya mereka mau ikut. Ya, itu sebenarnya tadi dalam obrolan di bawah saya katakan saya sebetulnya kurang setuju dengan Kartan, karena Kartan itu zolim. Warga disuruh bayar dapat kartu tapi tidak untung apa-apa, kartunya nggak bisa dipakai apa-apa. Padahal nanti waktunya ada momentum ini itu mereka diklaim untuk dapat keuntungan eksklusif dari apakah organisasi atau sekelompok orang. Misalnya ada pilkada, kita punya anggota sekian ribu ini terdaftar kartunya ini. Padahal anggotanya nggak dapat apa-apa, yang dapat ya tim sukses. Nah, maka menurut saya ini kezoliman ini harus diakhiri. Kezoliman ini harus diakhiri dan kita harus mengembangkan sistem kewargaan berdasarkan maslahat yang diterima. Orang yang ikut di dalam pusaran kegiatan NU ini harus sungguh-sungguh menerima maslahat yang nyata dari NU. Jadi nanti sistemnya misalnya kayak misalnya di Indomaret, Alfamart itu ada kartu langganan, dan kalau orang bikin itu dia bisa dapat keuntungan, harga lebih murah lah atau apalah. Kita nanti bikin gitu. Ada pelanggan rumah sakit NU, ada peserta lembaga pendidikan NU, ada gitu-gitu, tapi manfaatnya jelas. Dia punya mendapat insentif, benefit yang jelas dari keikutsertaan, dari partisipasi ke NU-an itu. Ini yang ingin kita bangun ke depan. Maka kita katakan bahwa pembuatan Kartanu terutama secara online kita hentikan segera. Kita sudah umumkan kemarin, kita lakukan moratorium pembuatan Kartanu secara online. Karena kalau online semua orang bisa bikin Kartanu. Jangan-jangan nanti ada PKI daftar online dapat Kartanu, ada SPI atau siapa saja orang ini, karena sistem pengecekannya nggak jelas. Maka kita hentikan segera. Walaupun sudah ada perusahaan yang mengelola itu, tapi itu perusahaannya bukan perusahaan NU. Pokoknya kita bentuk bukan NU, dan barang siapa mendapatkan kartu anggota
mendapatkan Kartanu secara online dari website itu Kartanu yang tidak sah. Ya. Walaupun di situ ada tanda tangan saya dan tanda tangannya Rois Am. Ya. Karena tanda tangan bisa di-scan dan bisa dicetak begitu saja tanpa jelas. Kita nanti akan bikin tanda tangan digital yang di situ ada kodenya, sehingga kalau di-scan keluar kodenya. Kalau tidak ada kode berarti palsu. Itu nanti kita akan berusaha gitu. Karena sekarang ini sudah zaman modern, jenengan belum bisa bayangkan, pokoknya nanti tahu sendiri lah. Ini sudah zaman digital. Ini soal Kartanu. Kedua, kita umumkan moratorium pelatihan kader, apapun bentuknya, di luar yang Banom, yang NU. Yaitu apa? MKNU dan PKPNU berhenti sekarang dulu. Berhenti dulu. Jangan bikin dulu. Berhenti. Kenapa? Karena pertama, sebagai sistem ini akan kita lebur supaya ada satu sistem pelatihan kader. Yang kedua, pelatihan kader ini akan kita integrasikan dengan struktur secara sempurna. Sehingga nanti orang yang sudah mengikuti pelatihan akan mendapatkan hak-hak struktural yang jelas di dalam organisasi. Yang ketiga, kita ingin mereorientasikan arah pelatihan kader ini. Karena saya tahu isinya semua. Saya tahu isinya MKNU, saya tahu isinya PKPNU. MKNU itu isinya cuma judul-judul koran, PKPNU itu isinya cuma bikin orang kepengen ngamuk tapi nggak jelas disuruh apa gitu. Ini harus dirubah. Kita butuh kader yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh kader yang ngerti apa yang harus dia kerjakan. Tidak cuma pengen ngamuk tok gitu. Nah, maka kita hentikan moratorium, nanti kita akan susun ulang kurikulumnya. Sebetulnya bukannya membubarkan bukannya membuang semua kurikulum, tapi menambahkan elemen-elemen yang bisa memberikan arah lebih jelas kepada kader. Oke, ini dua, Kartanu dan soal kader. Yang ketiga soal politik. Soal ini agak gelisah, termasuk Gus Makmun gelisah. Oke, saya kemarin buat pernyataan bahwa PKB itu memang dibentuk oleh pengurus-pengurus NU dan kita biarkan hubungannya dengan NU alami. Tapi tidak bisa PKB menjadikan PBNU sebagai alat politiknya. Dan saya maksudkan bukan hanya PBNU tapi seluruh struktur NU. Artinya apa? Tidak bisa kita biarkan PKB hanya main-main klaim NU untuk dapat suara. Kalau mau dapat suara, dia harus bekerja secara rasional, memberikan maslahat yang nyata kepada rakyat supaya rakyat terpilih. Ini yang ingin kita lakukan. Maka kemarin ada beberapa cabang bikin kegiatan politik PKB di kantor cabang dengan background kegiatan PCNU. Kita panggil untuk kita peringatkan. Dan saya katakan ini peringatan lisan yang berlaku untuk semua cabang seluruh Indonesia. Kalau ada yang bikin begini lagi, langsung kita terbitkan surat peringatan tertulis tahap 1. Diulangi lagi tahap 2, diulangi lagi bekukan. Pokoknya enggak boleh. Nah. Ya. Nah, apa namanya? Sampai itu Bapak. Kita ini ingin pertama mendapatkan partisipasi dari semua pihak dan memberikan pelayanan kepada semua pihak. Dan semuanya harus mendapatkan kewajiban dan hak yang proporsional. Karena kita harus adil. Nah, yang saya katakan kepada partai-partai selain PKB ini, saya katakan bahwa ini ada warga NU yang ikut kalian juga. Kalian juga harus ikut bertanggung jawab untuk mengurus orang-orang NU ini.
NU ini 50% dari seluruh penduduk Muslim Indonesia. Itu berarti ya praktis sekitar 50% dari Indonesia lah. Wong Indonesia itu 85% lebih Muslim, ya kan? Jadi NU ini 50%-nya Indonesia. PKB cuma 10%. PKB itu cuma 10%. Berarti yang 10%, yang 40% ini kemana-mana. Ya ke PDI, Golkar, Gerindra dan lain-lain. Lah kalau PDI enak-enakan saja nggak mau ikut-ikutan ngurus kita kan, golek enak dewe itu namanya. Golkar nggak mau ikut-ikutan mikir kita kan, ya nggak bisa. Nah, makanya kita buka ini semuanya supaya semuanya juga ikut tanggung jawab. Ini NU ini urusan bangsa ini. Semua punya kewajiban untuk ikut berpartisipasi di dalam mengurus NU yang warganya nyatanya memang ya di mana-mana itu tadi. Jadi yang boleh ngurus NU ya jangan cuma PKB, yang lain ya bukan cuma boleh, harus ikut ngurus. Gitu, ndak bisa pokoknya PKB doang, jangan ikut, ndak bisa. Yang lain harus ikut. Gitu. Karena mereka dapat suara dari warga NU juga. Nah ini yang nalar yang kita kembangkan supaya kita adil, dan alhamdulillah dengan cara ini ternyata ini memang semua pihak itu nunggu. Mereka pikir tuh selama ini mereka nggak boleh ikut-ikutan ngurus NU, nggak boleh. Mereka pikir selama ini. Ya saya bilang tidak begitu. Semua wajib, bukan hanya boleh, wajib ikut mikir NU. Buktinya sekarang ini semuanya ngantri untuk bikin pekerjaan bersama NU. Hari ini Bapak, itu kalau ada menteri yang belum nemu ide pekerjaan bersama NU, nggak bisa tidur. Dia harus nyari apa ini. Ini alhamdulillah. Ini masih banyak menteri yang ngantri. Kita ini yang sudah dapat ini menteri BUMN, menteri kelautan, menteri kehutanan, lingkungan hidup, menteri koperasi dan UKM. Menteri agama belum. Saya suruh pending. Nanti kalau volume toanya dikecilkan. Biar aja ya. Jadi bercanda. Oke, nah Menko Ekonomi sekarang ini saya besok pagi balik ke Jakarta langsung kantor karena janji dengan Menteri Kepala Bappenas. Kemudian masih nunggu lagi. Pokoknya semuanya antri. Ya ini alhamdulillah ya. Dengan begitu nanti Bapak, insya Allah ya. Saya sudah nemu kuncinya, sudah saya buktikan. Ternyata NU ini kalau pekerjaan kita ini kita kerjakan beneran, enggak terlalu sulit, Buktinya ini Pak Said ya memang ya capek ya, sedikit kurang tidur lah 2 bulan ini. Pak Amin Said ini tulang punggung ya. Dia ngerjakin macam-macam negosiasi dengan kementerian, bikin skema kerjasama yang masuk akal macam-macam. Ini Pak Amin Said, Pak Nusron Wahid, Pak Saifullah Yusuf, Bu Alisa Wahid, Pak Arif Marbun, Pak Syahirul Falah, Pak Umar Syah. Ini luar biasa. Mereka memang banting tulang betul ini. Kira-kira ya sekitar bulan terakhir ini Pak Amin ya, banting tulang betul untuk memastikan semua ini jadi kerjaan beneran. Jadi beneran nyatanya loh. Ini sebentar lagi mudah-mudahan jenengan bisa merasakan bagaimana bedanya. Karena teman-teman ini sungguh-sungguh mau mengerjakan pekerjaannya. Dan ini memang yang saya cari. Ini memang saya cari. Bahkan saya bilang selalu ini yang saya butuhkan, yang saya ajak, yang saya butuh. Yang saya tahu kemampuannya. Dan mereka saya ajak masuk dan saya nggak peduli orang mau ngomong apa. Itu saya bawa masuk Nusron tuh wow. Ini nggak peduli, saya butuh kok. Dan terbukti ya Pak Amin ya.
Terbukti dia bisa kerja dan jadi kerjaannya. Saifullah Yusuf saya taruh sekjen, wah, termasuk Kediri ini. Ya, saya tidak peduli, saya butuh buktinya kok. Ini semuanya ini di lapangan yang koordinir Saifullah Yusuf. Rangkaian kegiatan Harlah 4 titik yang dari ujung ke ujung Nusantara itu koordinatornya Saifullah Yusuf. Dia mampu kerjakan dengan baik gitu. Cari saya selain dia yang bisa begitu. Kalau ada sini saya ganti, saya pecat dia. Kalau tidak ada ya terima saja lah. Ini cuma kerjaan. Kita butuh kerjanya. Orang-orang bilang sekarang saya bawa masuk Bu Khofifah sama Bu Alisa, katanya ini untuk kesetaraan gender. Bukan. Saya ajak masuk mereka ini karena saya butuh. Saya tahu kualitasnya Bu Khofifah, saya tahu kualitasnya Bu Alisa, saya tahu kualitasnya Ai Rahmayanti, wakil sekjen itu. Ini saya butuh mereka karena saya tahu pekerjaan yang harus dikerjakan. Dan tidak ada yang lebih baik dari mereka untuk pekerjaan yang saya butuhkan. Kalau ada yang lebih baik bawa sini, enggak ada kok. Ya mereka terima saja mereka yang kerja. Nah, jadi Bapak, kita ini punya pekerjaan yang sebetulnya kalau kita mau kerjakan beneran itu jadi. Kalau enggak jadi berarti enggak mau ngerjakan, gitu saja. Tidak mau ngerjakan atau tidak mampu ngerjakan, cuma mau gaya-gayaan jadi pengurus tok gitu. Ini kuncinya sebetulnya di sini. Nah ini saya kira ini adalah etos yang saya ingin nanti bisa ditularkan di seluruh jajaran Nahdlatul Ulama sampai ke bawah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya nanti kita masih banyak kesempatan untuk terus komunikasi karena yang kita lakukan sekarang ini prinsipnya adalah menciptakan pemicu untuk konsolidasi menyeluruh. Saya sudah katakan ini waktu sebelum muktamar dulu lah, bahwa saya ingin gini, PBNU menggalang kerjasama dengan pihak lain, pemerintah atau swasta atau siapa di tingkat PBNU. Tapi agenda pekerjaan ini nanti dilaksanakan di cabang. Nah PBNU, misalnya sekarang PBNU kerjasama dengan Menko Perekonomian soal sawit ini Pak, soal sawit. Tapi pekerjaannya di cabang. Nah PBNU harus bertanggungjawabkan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian tentang pelaksanaan pekerjaan ini. Nah karena yang ngerjakan cabang, PBNU harus terus monitor cabang, monitor, evaluasi, advokasi terus. Nah karena PBNU monitor terus, ada komunikasi antara PBNU dengan cabang secara terus menerus. Di dalam komunikasi itu nanti pasti muncul macam-macam masalah yang harus diselesaikan, dan ini nanti secara keseluruhan akan semakin memperkuat konsolidasi kita di dalam satu kesatuan organisasi. Ini saya kira awalnya. Jadi nanti sudah ini, insya Allah kita akan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara lumintu, secara kontinu. Dan itu berarti cabang secara kelembagaan, wilayah secara kelembagaan dengan PBNU secara kelembagaan. Jadi tidak usah maksa-maksa ketua umum datang. Pokoknya dengan PBNU sebagai lembaga. Jadi nanti yang datang adalah pengurus yang memang tugasnya itu relevan dengan urusannya gitu loh. Tidak usah maksa ketua umum. Nah pekerjaannya ketua umum itu ya mengelola semua ini sebagai satu tatanan pemerintahan dalam tanda kutip. Jadi mohon jangan mengundang ketua umum untuk mau itu sana. Karena itu di luar kontrak. Saya kan sudah bilang sejak awal, saya ini ngelamar pekerjaan, udah dapat kontraknya ini gitu ya. Mau untuk hasanah itu di luar kontrak. Jadi kalau saya mau untuk hasanah itu melanggar kontrak. Tidak usah lah ya. Rebutan khitanan mau untuk hasanah ketua umum apa itu tidak usah. Malu banyak.
banyak balik lain yang lebih enak didengar pidatonya daripada ketua umum kok ya. Yang lain aja. Ketua umum ini parahan. Ya pokoknya gitulah ya. supaya kita ini lebih jelas itu pembagian tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.